Hello，我痛。Halo, 大家好。欢迎sobat Halotalk. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast Halotalk. Tapi kali ini podcast Halotalk bersama aku Syakira yang akan menemani Bestin selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, pengumuman di episode Oktober kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa banget ya. Dan beliau akan membawakan sebuah tema yang menarik dan pastinya nggak akan kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Nah, kira-kira penggemar yang di rumah nih penasaran banget nggak sih siapa bintang tamu kita kali ini dan kita akan membahas apa? Tapi sebelum kita ngomong-ngomong nih Kak ya, aku kasih clue sedikit tentang beliau ini ya. Beliau adalah seorang pria ya, seorang pria dari prodi sastra Prancis ya. Nantinya beliau akan memberikan sedikit mungkin pengalaman keorganisasian dan yang pastinya tingkat fakultas. Oke. Nah, jadi gimana kira-kira udah penasaran belum nih? Udah dong ya. Jadi langsung aja, halo Kak. Halo. Hai, mungkin Kak Gali bisa langsung aja perkenalan singkat tentang nama lengkap, fakultas, jurusan, dan hobi mungkin. Oke. Ya, sekalian sapa-sapa juga. Oke, siap. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kawanpun teman-teman menonton. Iya. Perkenalkan, nama aku Galih dan aku dari Bahasa dan Sastra Prancis, angkatan 2020. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya, tentu saja ya. Iya, benar. Dan apalagi ya? Hobi. Aku asal Bandung, mungkin itu dulu ya. Kemudian kalau hobiku sendiri sebetulnya aku nggak punya hobi yang spesifik ya. Tapi belakangan aku senang organisasi. Itu masuk hobi nggak ya? Tapi aku senang. Itu termasuk hobi nggak ya teman-teman? Ada ya ternyata orang yang senang organisasi. Iya, betul. Oke, tadi kakak bilang angkatan 20 ya? Iya, 2020. Ternyata sudah lumayan di semester akhir Iya, gitu betul. Semester tua ya kalau orang bilang. Pusing nggak? Alhamdulillah sejauh di sastra Prancis ya. Iya. Nggak terlalu berat sih, alhamdulillah. Dosen-dosenku juga sangat support. Jadi alhamdulillah banget. Ya, Yes. mungkin ada lagi kah? Nggak sih, semester akhir ini menjalankan organisasi juga cukup fun ya. Wow, cukup fun. Recommended ya, juga buat teman-teman yang mau ikut organisasi gitu. Sekalian promosi kali ya. Iya, sedikit promosi. Oke, langsung aja kali ya Kak. Sebenarnya kali ini tuh aku punya banyak banget pertanyaan buat ditanyain, tapi mungkin bisa ya kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya. Pertanyaan pertama, aku mau konfirmasi Kak Gali ini benar Presiden BEM kan ya? Nah, ya awal alasan itu masuk BEM itu kenapa sih Kak? Oke, ini cerita sedikit latar belakang berarti ya? Iya, boleh banget. Jadi sebelumnya di tahun lalu, 2022. Oh ya, aku konfirmasi dulu ya. Aku betul. Secara voting kemarin pemilihan Pemilwa itu aku ditetapkan sebagai presiden BEM FEB 2023 ya. Dan awalnya kenapa bisa aku ada di sini? Benar. Sebetulnya di tahun lalu itu aku di Hima Prodi Sastra Prancis ya, atau disebutnya CEF. Jadi ada E yang ada cureknya gitu ya. Itu namanya CEF. Iya, aku tahu Kak. Nah, oke. Aku di sana sebagai ketua departemen sosial. Dan di tahun sebelumnya lagi 2021 itu aku pernah ikut salah satu program kerjanya BEM. Namanya adalah Bina Desa. Jadi programnya waktu itu kita mahasiswa yang lagi online nih, kebetulan waktu itu lagi masa-masanya COVID. Kita ke desa dan kita mengajar di sana. Kita juga bantu orang-orang di desa sana untuk apalah yang bisa kita berikan gitu dari mahasiswa. Nah, dari situ dan dari pengalamanku di Hima itu juga membuatku tertarik ya dengan organisasi di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat fakultas. Akhirnya di akhir tahun aku memantapkan diri untuk maju bergabung ke BEM karena aku kira setelah dari Hima aku mencoba memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa di prodi. Aku juga ingin meluaskan lagi lah manfaat yang bisa aku berikan. Jadi gitu. Akhirnya aku ada di sini sekarang. Gitu. Jadi apakah di awal itu emang
pengen jadi presiden BEM atau emang kayak pengen masuk aja, katanya kan kayak pengen yang lebih tinggi gitu kan? Oke. Iya. Jadi sebetulnya aku nggak pernah ada kepikiran ya buat masuk ke BEM. Ini jadi fakta baru sih. Iya, nggak pernah ada pikiran untuk masuk ke BEM karena aku sih sebetulnya sudah cukup lelah ya mungkin ya di organisasi. Berhubung aku juga bukan GPIR, aku pindahan juga. Jadi udah cukup lelah lah mengalami organisasi dan lain-lain. Tapi setelah aku bergabung 1 tahun di organisasi di Himoprodi, akhirnya aku tetap tertarik sih. Meskipun capek, tetap tertarik. Betul. Akhirnya aku memilih BEM karena saat itu ada peluang sih. Aku melihat waktu itu kan ada Pemilwa ya, Pemilwa. Itu akhirnya aku mencoba peruntungan aja sih sebetulnya di situ, dan niatku waktu itu iseng-iseng betul. Iseng-iseng berhadiah ternyata. Iseng-iseng berhadiah ternyata ya, hadiahnya sekarang banyak lah ya, banyak hal yang bisa kita dapat. Bukan aku ingin mengejar yang lebih tinggi, tapi niatku waktu itu cuma satu, aku ingin memberikan manfaat yang lebih luas lagi daripada sebelumnya. Karena kadang aku merasa bahwa di perkuliahan ini nggak semuanya bisa kita dapat dari sisi akademik. Maksudnya kadang aku juga di kelas lemot gitu loh, atau susah mencerna pelajaran ya, daripada kita kuliah ke kelas cuma ngantuk-ngantuk doang, mending kita melakukan sesuatu buat yang lain gitu. Cari yang hal-hal yang bermanfaat yang lain ya. Betul. Tapi ternyata sekarang udah jadi Presbem. Wow, kita tepuk tangan dulu. Itulah takdir ya, kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu, benar. Selanjutnya Kak Galih, pastinya ada dong lika-likunya sebelum jadi Presbem ini, atau mungkin ketika jadi Presbem sekarang, ada nggak sih hal-hal yang paling diinget lah gitu, pengalaman-pengalaman apalagi yang pas di desa tadi itu? Oke. Jadi karena aku memulai di Bina Desa 2021, sebetulnya itu kepanitiaan aja ya. Oh jadi. Tapi panitianya? Yes, aku waktu itu jadi panitia, jadi perlengkapan waktu itu sebenarnya. Nggak terlalu signifikan, tapi di situ aku merasa apa ya? Kalau bahasa sedikit klisenya mungkin ya, aku merasa hidup di situ. Karena itu adalah zaman COVID kemarin. Dan orang-orang semuanya di rumah, lockdown dan lain-lain, itu kan sangat stressful ya. Iya. Jadi pengalaman yang aku ingat itu, itu ketika Bina Desa, karena aku bisa akhirnya bisa keluar dari rumah dan bertemu orang banyak, bertemu orang-orang di desa, dan lebih senangnya lagi bertemu anak-anak ya. Iya. Banyak banget anak-anak di sana. Ada satu anak yang aku ingat, namanya adalah Imron. Imron, itu kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Kayaknya dia sekitar kelas 3 mungkin. Saat itu kelas 3 atau kelas 4, ingatanku agak jelek ya. Iya. Entah dia namanya Imron atau Iron. Kalau Iron aneh sih Kak. Iya. Setrika. Nah, kayak Iron gitu kan. Iya, lanjut. Pokoknya namanya antara itulah. Itu salah satu anak yang aku ingat karena anaknya tuh nggak bisa diem banget ya. Pertama, dia pernah manjat apa tuh namanya, tiang bendera atau di sekolah ya. Manjat tiang bendera? Iya, dia manjat. Aku nggak tahu dia ngapain, tapi ya mungkin dia caper aja ya. Karena ada kakak-kakak. Itu salah satu momen yang berkesan. Dan dari Bina Desa itu juga aku punya banyak relasi akhirnya di lingkup fakultas. Yang sebelumnya aku bahkan males banget sama teman-teman di prodi aja, aku males karena kan online ya. Nggak kenal siapa-siapa gitu bisa dibilang ya, meskipun mungkin sering ketemu di online. Iya. Dan akhirnya itu yang membuka jalanku. Makanya itu salah satu momen yang paling aku ingat di organisasi dulu. Kalau sekarang ya banyak hal sih, tapi yang paling aku syukuri sekarang adalah aku berorganisasi dan bertemu dengan banyak sekali orang baik. Banyak sekali orang-orang luar biasa yang ada di BEM tahun ini, dan di Himoprodi dan di LKM, dan itu salah satu hal yang paling aku syukuri sih. Jadi sekarang posisinya lagi seneng banget ya ikut organisasi meskipun capek dan bisa dibilang kakak ini tadi kan semester akhir gitu ya. Nah, susah nggak sih bagi waktu antara kakak sebagai mahasiswa sastra Prancis dan presiden BEM? Oke, untuk bagi waktu ya. Ini mungkin juga nanti bisa dijawab ya sama Syakira ya. Kalau dari aku sendiri sebetulnya karena aku sekarang alhamdulillah sudah masuk semester 7, nggak terlalu banyak sebetulnya mata kuliah yang diambil, jadi lebih ringan lah dari sisi akademik.
Alhamdulillahnya ya. Iya, alhamdulillahnya ya. Kalau di semester kemarin memang cukup banyak, tapi mengimbanginya ya lagi-lagi dengan prioritas. Dan satu hal lagi, di organisasi itu kan sudah pasti ada fungsi-fungsi yang jelas ya dari setiap bagiannya. Jadi aku juga kadang mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi aku mendelegasikan tugas-tugas yang ada. Nah itulah yang bikin akhirnya bisa cukup balance lah antara akademik dan organisasi gitu. Iya. Benar, mungkin aku nggak jauh-jauh beda sih dari Kak Galih ya. Aku bisa bagi waktu itu karena sebenarnya aku bukan ketua seperti Kak Galih. Aku staff, jadi apa-apa itu biasanya diurus sama ketua divisinya gitu. Jadi ya lebih gampang juga sih. Dan kebetulan aku udah bisa sedikit Cina, jadi nggak terlalu susah ngikutin di kelas. Ternyata gitu. itu kuncinya ya. Karena teman-teman sastra Cina nih dilihat-lihat, pusing banget nih sama akademik. Sebenarnya kalau misalnya benar-benar belum ada basic gitu mungkin susah, dan apalagi kalau kecemplung gitu kan. Oh iya, ngomong-ngomong kalau kecemplung, apakah kakak kecemplung? Kalau dibilang kecemplung bisa dibilang sih aku agak kecemplung ya. Oh, agak kecemplung. Iya, tapi karena udah basah ya udah aku nyebur sekalian gitu loh. Iya, bener banget sih, bener banget. Iya, jadi sebetulnya ya karena aku udah bilang tadi ya, aku emang nggak pernah kepikiran untuk berada di sini sekarang, berada di tempatku sekarang. Jadi ya orang-orang yang mendukungku waktu itu ya itulah yang menyeburkanku sebetulnya. Tapi akhirnya aku sudah menerima itu dan aku juga bahagia karena bisa akhirnya banyak berbagi mungkin ya sama teman-teman yang ada di sekitar. Gitu sih. Jadi teman-teman itu ngaruh ya Kak ya? Wah, sangat-sangat berpengaruh dong. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu gimana pengaruh temen ke tentang keorganisasian Kakak sekarang gitu. Oke, jadi dulu waktu aku di Hima Prodi, itu pun akhirnya aku mau kembali berorganisasi setelah aku vakum itu sebetulnya 1 tahun. Hanya 1 tahun ya vakum organisasi. Sebelumnya full dari SMA sampai aku kuliah di kampus sebelah itu aku masih organisasi. Kemudian 1 tahun di sini aku nggak ikut organisasi. Nah tahun kedua itu pun karena ajakan dari teman-temanku sih. Oh gitu. Jadi betul. Karena teman terus masuk Hima dan sekarang jadi ketua BEM. Itu dibuka jalurnya adalah oleh teman-temanku yang waktu itu bahasanya mungkin meyakinkan gitu ya. Ayo bisa gitu loh. Dan ya walaupun di usia segini ya nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin selain dari pengaruh teman nih, Kak Galih bisa kasih tips untuk maba-maba gimana sih cara berorganisasi gitu, karena kan maba-maba nih nggak semuanya ya pernah berorganisasi, ada yang bener-bener nggak pernah gitu. Harus mulai dari mana sih kita gitu? Mungkin Kakak bisa kasih tips dan untuk teman-teman bisa dicatat ya. Oke, kalau buat mulai dari mana, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa aku sharing ya. Ini berdasarkan pengalaman aja, jadi mungkin ini tidak saintifik, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah, kita santai aja sih Kak. Oke. Yang pertama adalah mulainya dari keresahan sebetulnya. Mulai dari keresahan, apa sih yang sebenarnya kita resahkan, apa sih yang sebenarnya kita pedulikan. Nah, mulai dari situ nanti kita bisa ngelihat kira-kira kita cocok untuk berada di organisasi apa. Misalnya kita punya concern di bidang kemanusiaan, ya pasti kita akan memilih kerelawanan kah atau PMI kah dan lain-lain. Nah, atau kita punya concern di kesejahteraan mahasiswa misalnya. Nah, itu bisa masuk Hima Prodi kah, Longwensi ya benar, Longwensi atau ikut BEM atau DPM kayak gitu. Iya sih. Jadi pertama mulai dari keresahan atau kepedulian. Yang kedua mulai dari apa yang diminati. Misalnya punya minat di bidang keolahragaan, ya berarti cocok untuk masuk organisasi yang keolahragaan. Jadi yang pertama sebelum mengikuti hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri adalah mengenali diri sendiri. Iya benar. Kalau aku itu sih, jadi kita kenalin dulu apa yang kita mau, apa yang kita peduli. Benar, karena kalau misalnya kita nggak suka dan nggak tahu apa yang kita mau ketika masuk, nanti kita ragu-ragu dan nggak maksimal gitu. Itu menurut aku sih Kak. Betul. Nah mungkin Syakira sendiri bisa sedikit sharing ya, kenapa akhirnya Syakira memilih Longwensi? Ini mungkin bisa jadi. Iya, karena di sastra Cina kan himanya Longwensi ya Kak. Oke, itu pertama. Jadi aku mau masuk Longwensi dan kebetulan aku belum banyak punya pengalaman berorganisasi, jadi aku rasa mungkin mulai dari yang kecil dulu. Jadi aku nggak berani masuk BEM dulu gitu loh. Keren. Gitu aja sih. Ya kemudian
kayaknya itu aja Kak. Oke. Makasih banget lo udah jawab pertanyaannya. Dan kali ini karena tadi udah tentang organisasi ya, ini mungkin pernyataan pribadi dari Kak Galih nih. FIB ini kan punya banyak jurusan nih, dan pastinya beda-beda. Menurut Kakak tuh apa sih beda jurusan sastra Cina dan jurusan mungkin sastra Perancis nih? Oke, perbedaan. Pasti ada bedanya dong. Iya, dan sebelum ke sastra Cina dan sastra Perancis, mungkin aku mau bilang dulu bahwa semua prodi di FIB ini ya, secara karakteristik tuh wah sangat-sangat berbeda banget. Iya, bener banget. Sangat-sangat berbeda. Salah satu yang aku lihat mungkin kalau dari sastra Cina, aku melihat banget kalau teman-teman sastra Cina itu diberikan bobot atau beban akademik yang bukan lebih berat mungkin ya, tapi lebih memaksa teman-teman untuk bisa. Iya. Ini boleh di-spill gak sih? Oke, gak apa-apa, lanjut Kak. Sehingga ada karakteristik yang mungkin kalau bahasa kita sebutnya ambisius, itu ada orang-orang yang ambisius, ada, tapi juga akhirnya ada orang-orang yang apa ya istilahnya, ingin lepas dari itu semua. Akhirnya ada orang-orang yang luwes, ada orang-orang yang senangnya malah jadi organisasi sebagai pelarian gitu. Sedangkan kalau di sastra Perancis sendiri bisa dibilang karakteristiknya lebih orang-orangnya berjiwa bebas. Wow. Iya, berjiwa bebas. Salah satunya? Iya, oke. Suka berekspresi. Kemudian juga suka dengan hal-hal yang berbau seni dan hal. Sebetulnya karakter-karakter ini tuh kadang terbentuknya dari hanya stereotip sih sebetulnya. Karena kan setiap individu masing-masing beda. Iya. Tapi kadang ada yang mencirikan seperti itu. Itu sih salah satu. Tapi selain di akademik dan keorganisasian yang paling mencolok di mata gitu loh. Terus ketika ngelihat anak itu, oh ini pasti dari sastra Cina, itu gimana sih cara bedainnya gitu loh, menurut Kak Galih? Oke. Mungkin beberapa bisa langsung kita lihat dengan mata telanjang gitu ya. Kayak contohnya selain sastra Cina, seni rupa deh. Iya. Lihat cowok-cowoknya seni rupa, rambutnya pasti gondrong-gondrong. Gampang gitu lihatnya, rambutnya gondrong, terus pakai celananya yang skena-skena lah iya. Pokoknya yang bener banget, kayaknya aku banyak lihat sih. Iya kan, yang mencolok, mungkin dia pakai vest dan lain-lain, itu ini pasti seni rupa nih. Kalau sastra Cina kadang-kadang ya aku lihat kalau emang lagi jamnya kuliah nenteng-nenteng buku. Nah itu tuh sascin tuh pasti. Lihat-lihat nenteng-nenteng buku, karena kayaknya yang lain jarang deh sejujurnya. Kalau kayak gitu sih menurut aku ada yang lain juga sih di sastra Cina. Tapi menurut di sastra Cina itu sebenarnya ada baju tradisional cipau namanya. Cipau ya. Cipau itu menurut aku emang paling kelihatan sih. Itu betul. Kita udah tahu kalau itu sastra Cina. Nah kalau misalnya sastra sendiri itu aku mau tahu dong, apakah ada yang mungkin pakai baju tradisionalnya dari Perancis? Kalau sependek pengetahuanku ya dan pengalamanku di Sasper itu sebetulnya nggak ada ya, karena justru rata-rata mahasiswa sastra Perancis itu kiblat fashionnya ke barat. Jadi justru bukan baju tradisional yang dipakai, tapi apa yang digunakan orang-orang di barat itu kadang diadopsi ke sini gitu. Jadi mungkin cara berpakaiannya juga termasuk kayak gitu. Nah, kalau cipau ini kayaknya aku sering lihat setiap hari Rabu ya. Iya, setiap hari Rabu kita diwajibkan untuk pakai cipau. Nah, itu salah satu yang menarik sih menurutku. Dan mungkin bisa diadopsi juga sama teman-teman yang lain ya, barangkali. Ya, semoga deh. Oke, cukup dengan perbajuan, percipauan, dan per-FIB-an. Kali ini aku mau lanjut lagi pertanyaan tadi tentang kakak kan semester akhir. Nah, gimana nih? Kalau misalnya udah lulus, apakah udah ada rencana mau kemana gitu, atau mau S2 lanjut? Ya, bagaimana? Ini adalah pertanyaan sulit. Bukan hanya untuk aku, kayaknya untuk teman-teman di FIB. Kadang kita tuh, kadang orang-orang skeptis melihat kita ya. Emang lulus dari FIB, sarjana sastra misalnya, mau jadi apa sih? Iya, itu gitu menurut aku bener banget. Dan itu pandangan orang-orang di sekitarku kayaknya kebanyakan emang masih meragukan lulusan sastra. Betul. Dan menurutku itu adalah hal yang udah nggak relevan lagi sekarang, karena di keilmuan apapun kita belajar akhirnya sekarang sangat-sangat luas ya. Sastra ini ya, sastra ini emang menurut aku sendiri juga nggak satu gitu. Kalau misalnya mungkin MIPA gitu atau FK itu harus jadi dokter gitu kan, kita bebas banget gitu.
banyak sekali profesi yang kadang tuh kita nggak bayangkan tapi ternyata ada profesinya, dan maka dari itu aku ingin bilang ke teman-teman FIB ya, jangan berkecil hati kalau ditanya mau jadi apa. Pasti ada. Pasti ada ya teman-teman. Pasti ada profesi yang membutuhkan teman-teman dimanapun bidangnya. Nah kalau aku sendiri sebetulnya aku lebih punya minat di sebetulnya dua hal sih. Aku lebih suka di industri kreatif, entah itu EO atau manajemen acara gitu ya, atau juga di pariwisata. Dan satu lagi yang aku suka adalah di kerelawanan. Jadi itu dua minatku yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk mencari kehidupan setelah kuliah. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Makasih banget loh Kak Gali, keren banget, semoga terwujud sesuai apa yang diinginkan. Amin. Oh ya Kak, beberapa hari lalu itu kita juga buka question box di IG-nya Halotalk dan ternyata ada beberapa yang tertarik gitu. Dan ingin menanyakan beberapa hal gitu ke Kak Gali. Mungkin aku bacain ya. Ya. Ada dari Syauki Nana, dia nanya nih. Ya, menurut Kakak seberapa penting sih organisasi itu? Seberapa penting sih organisasi itu? Secara umum aku bisa bilang bahwa salah satu hal yang penting diikuti selama berkuliah atau teman-teman di bangku sekolah itu adalah organisasi, karena aku menjadi saksinya sendiri sepengalamanku. Dengan aku ikut organisasi cukup lama, itu benar-benar sangat terasah yang namanya hard skill ataupun soft skill. Lebih khususnya soft skill ya. Gimana sih kita bisa komunikasi sama orang, gimana sih kita membangun relasi, gimana kita menjadi seorang bagian dari tim yang baik, sebagai leader yang baik. Nah itu tuh semuanya diasah di dalam organisasi. Makanya tidak akan rugi kalau teman-teman masuk organisasi, kecuali organisasinya toksik atau red flag. Tapi semoga tidak ada ya organisasi yang seperti itu. Ya, semoga ya. Itu aja Kakak, nggak mau ngelanjutin nambahin lagi? Iya, menurutku juga kalau secara hard skill itu juga cukup diasah di organisasi, karena biasanya kita menjalankan program-program itu ada bagian-bagiannya sendiri. Dan ada yang dulunya nggak bisa desain misalnya, tapi ditaruh di situ, lama-lama dia malah jago desain. Wow, itu kan? Keren banget sih. Jadi nggak usah takut ya Kak ya. Iya, ada juga yang akhirnya jadi menunjang karirnya. Wah, iya benar banget sih ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini udah ditanyain sih tadi, apa aja sih suka duka selama menjadi Presbem? Kalau tadi kan jadi hima ya, ikut apa sih tadi, desa itu ya. Nah mungkin lebih dikhususkan selama jadi Presbemnya. Selama jadi Presbem, suka dukanya, waduh. Suka dukanya. Agak berat ya pertanyaannya. Mungkin bisa dari sukanya dulu deh. Dari sukanya dulu, yaitu tadi yang pertama yang aku sangat syukuri karena aku punya rekan-rekan kerja yang luar biasa. Salah satu hiburanku ya selama mengemban amanah ini adalah yang melihat staf-stafku, entah atau BPH dan yang lainnya. Pokoknya melihat mereka itu udah menjadi hiburan sendiri buatku, karena melihat mereka bekerja atau melihat mereka beristirahat setelah bekerja, pokoknya berkumpul sama mereka tuh itu adalah hiburan banget sih buatku. Sangat-sangat menghibur hatiku gitu loh, karena melihat mereka berkembang, wah itu luar biasa lah perasaannya. Itu adalah sukanya. Dan dukanya sendiri sebetulnya bukan dari beban pekerjaannya sih, tapi dari pikiran-pikiran bahwa sejauh ini apa yang aku lakukan ini udah ada manfaatnya atau belum ya, udah ada dampaknya atau belum ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu istilahnya menghantui gitu ya, menghantui diriku sebagai yang memegang amanah. Apakah aku sejauh ini sudah menjalankan amanah ini dengan baik atau belum. Jadi itu sih lebih banyak ke bebannya di pikiran sih sebetulnya. Perasaan ini nggak cukup baik gitu. Yes, perasaan itu selalu ada. Jadi sebenarnya itu setiap orang pasti ada nggak sih? Iya betul. Ya, kamu sendiri gimana rasanya? Mungkin kalau aku ada pastinya ya perasaan tidak cukup baik, tapi seperti Kak Gali, teman-teman itu benar-benar berpengaruh juga di aku, karena teman-teman itu bisa menyemangati diriku sendiri gitu loh. Iya betul. Ya gitu. Gak jauh-jauh lah dari Kak Gali. Ya gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini agak panjang ya Kak.
Ya, dari Pepin. Kakak kan sebagai Presbem punya tanggung jawab yang cukup berat. Dan pastinya sibuk sana sini. Pernah nggak sih burnout atau demotivasi di tengah jalan? Nah, kalau iya, apa yang kakak lakukan ketika mengalami demotivasi itu? Oke, demotivasi. Ini bahasa baru ya? Atau bahasa gaul kah ini? Oh, enggak. Tidak juga. Pokoknya Oke. ya di saat kakak udah capek, bener-bener capek dan mau berhenti gitu. Nah, gimana cara ngatasinnya gitu? Oke, pertama bukan dari mengatasinya sih. Yang pertama aku lakukan itu sebenarnya lebih banyak di langkah-langkah antisipasi. Oh ya? Jadi aku sudah sangat paham ketika aku mengemban amanah di sini sekarang sebagai presiden. Aku tahu bahwa aku bekerja dengan banyak sekali orang dan orang-orang ini tuh bergantung juga kepadaku. Akhirnya aku menerapkan mindset bahwa segala tugas itu bisa didelegasikan. Nah, dengan mendelegasikan tugas, kita pun nggak akan sampai seberat itu beban yang Jadi kita punya. nggak kerja sendiri Yes, gitu ya, itu Kak? mindset bahwa kita nggak kerja sendiri itu sangat-sangat membantu. Oke, Ya, itu yang makasih pertama. jawabannya, Kak. Nah, mungkin yang terakhir Kakak bisa kasih kesan dan pesan nih kepada para maba-maba yang di FIB biar makin semangat gitu dan punya motivasi untuk ikut organisasi. Oke. Yang pertama mau aku bilang mungkin organisasi itu tidak mengerikan ya teman-teman. Silahkan coba ikut dengan organisasi karena aku bisa menjamin bahwa dengan teman-teman masuk organisasi apapun itu pasti ada hal yang didapat, mau sekecil apapun itu pasti ada yang didapat. Dan aku berharap teman-teman yang akan join organisasi atau yang sudah join organisasi dapat merasakan hal yang sama yang aku rasakan, dapat merasakan rasanya gimana sih dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang beraneka ragam. Kita jadi tahu gimana menyikapi orang-orang yang ada di dalamnya dan kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Itu aja sih mungkin dari aku. Oke, keren banget dan itu benar-benar nambahin semangatku buat ikut di Hima lagi gitu. Oke. Makasih loh, Semoga Kak. next Hima lanjut ya. Semoga. Makasih loh Oke. semangatnya ya, Kak. Dan mungkin gak terasa nih ternyata kita keasikan ngobrol sampai udah mau berakhir aja nih bisa ya. waktunya, oke. Sayang banget dan mau nggak mau kita harus selesaiin podcastnya kali ini. Tadi Kak Gal udah ngasih banyak banget insight buat kita dari mulai tentang keorganisasian, manajemen waktu, kemudian pengalaman pribadi juga yang tadinya seru banget kayaknya ya. Aku jadi kayaknya pengen ikut. Itu apakah band ada ya? lagi? Apa? Yang desa membangun desa itu? Itu masih ada tahun ini dan tahun depan semoga ada ya. Oke, nah terima kasih banyak buat Kak Gali sudah menyempatkan waktunya buat datang dan ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Dan sebelum aku akhiri teman-teman podcast kali ini, aku mau ngingetin buat Halotalk itu udah ada di Spotify loh. Wow. Jadi langsung aja klik di search bar HALOUTALK dan kalau misalnya teman-teman ada mau request ya siapa yang akan kita diundang nantinya dan pertanyaan-pertanyaannya yang lain juga bisa langsung DM aja di @sastracinaub atau Instagram Halotalk. Dan aku Syakira pamit undur diri dan bye bye. Zaijian.